masih melanjutkan materi hukum perbankan. Kali ini saya akan memaparkan kajian mengenai e-money. E-money saat ini sudah menjadi tren di dalam kalangan masyarakat Indonesia, di mana sekarang kita atau masyarakat lebih banyak diharapkan oleh Bank Sentral, yakni BI, untuk menggunakan e-money, baik itu perbankan syariah yang dikelola oleh perbankan syariah yang konsepnya syariah maupun yang konvensional. Nah, e-money ini sebenarnya sama dengan penggunaan kalau kita membayar dengan kartu debit ataupun kartu kredit, ya, semua itu masuk dalam kategori e-money, di mana e-money ini dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan semua menggunakan pembayaran dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan e-money atau kartu. Jadi dengan e-money ini akan mengurangi cost atau biaya operasional dalam penciptaan atau pencetakan mata uang, khususnya mata uang rupiah, baik itu yang bersifat atau berbentuk receh maupun yang berbentuk kertas, sehingga ke depan diharapkan ada efisiensi di dalam penciptaan nilai mata uang. Oleh karenanya diharapkan masyarakat ke depan itu semua menggunakan pembayaran transaksi kegiatan apapun itu dengan menggunakan e-money atau transaksi tanpa uang nominal baik receh maupun kertas. Jadi dia transaksinya pembayarannya menggunakan kartu. Nah, oleh karenanya ini merupakan satu kelebihan, ya, atau uang elektronik ini sekarang disebut dengan unik, ya. Ini kelebihannya, kita tidak lagi menyimpan uang yang lecek, ya, mungkin yang kalau kita ke pasar uang itu menjadi berbau ataupun menimbulkan kuman, ya, karena sudah berpindah dari tangan ke tangan pada setiap harinya. Transaksi itu bisa ratusan transaksi dari tangan ke tangan berpindah dengan satu mata uang. Dengan satu misalnya nilai uang 100.000 itu bisa 20 tangan yang sudah berpindah dalam satu hari, dan itu akan menimbulkan mungkin bisa juga menjadi kuman. Kemudian tidak ada kita menyiapkan uang kembalian, ya, dimana ke depan nggak ada lagi uang kembalian kalau nggak ada uang receh menggunakan permen misalnya. Kalau itu kan sering ya terjadi di beberapa swalayan-swalayan kecil, ya, kalau nggak ada uang kembalian mereka cover dengan pembalian dengan berbentuk tidak uang tetapi permen ataupun di warung-warung, ya. Kemudian dengan e-money ini transaksi akan berjalan dengan cepat, dan di sana dalam transaksi tadi itu nanti akan ada laporan, ya, setiap bulan yang akan kita akan melihat berapa uang di simpanan kita di bank itu yang kita telah gunakan. Jadi artinya kita bisa efisiensi dan kita bisa memperkirakan apa saja belanja atau pembelanjaan yang akan kita lakukan dalam transaksi pada setiap harinya yang kita lakukan. Nah, untuk uang elektronik ini atau unik, klasifikasinya di mana pertama adanya pencatatan data identitas. Tentunya biasanya kita akan membuka rekening, ya, dengan meregistrasi nama kita dengan tanda pengenal dan kartu keluarga, ya. Kemudian metode penyimpanan datanya bisa dengan chip based atau server based. Oleh karenanya di dalam pembayaran e-money itu menggunakan transaksi elektronik atau uang elektronik yang semuanya tidak lagi menggunakan uang kertas, uang secara fisik, ya. Penerbitan uang elektronik ini bisa dilakukan oleh lembaga perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Kemudian ada lagi lembaga selain bank yang dimana dia harus berbadan hukum dan telah menjalankan kegiatan usahanya, ya, misalnya dalam bidang pertama keuangan, telekomunikasi, kemudian penyediaan sistem dan jaringan, kemudian transportasi publik, dan atau bisa juga bidang usaha lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Oleh karenanya mereka, pihak-pihak yang akan mendaftarkan untuk menerbitkan e-money atau uang elektronik itu harus
mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia itu salah satu fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah melakukan kegiatan sistem atau mengawasi kegiatan sistem pembayaran. Nah, tentang uang elektronik atau unik, pemegang lisensi e-money ini kalau saya sebutkan mungkin nanti ini akan menjadi suatu iklan ya. Tetapi silakan saudara bisa lihat sendiri nanti di dalam PowerPoint saya ataupun di dalam YouTube saya, apa saja misalnya contoh lembaga keuangan perbankan dan lembaga non-bank yang sudah menerbitkan e-money atau uang kartu ya. Di Indonesia e-money sejak tahun 2017 hadir di Indonesia ya, sampai dengan September 2017 sudah ada 26 bank dan bahkan sekarang sudah ada melebihi dari 30 bank ya, baik bank maupun non-bank yang sudah memiliki izin untuk penerbitan e-money dari Bank Indonesia. Oleh karenanya saya juga menekankan di sini saudara juga harus berhati-hati dalam penggunaan e-money ini. Apakah e-money yang saudara gunakan itu sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau Bank Sentral. Misalnya kalau kita akan membayar tol, ya saat ini tol tidak lagi menggunakan pembayaran melalui tunai, khususnya tol di Provinsi Lampung semua sudah menggunakan e-tol ya. Kemudian e-parking. Nah di Jakarta itu rata-rata parkir sekarang sudah menggunakan e-parking, tidak lagi menggunakan pembayaran dengan uang atau secara tunai ya. Nah kemudian tentang uang elektronik atau unik ini ada yang berbasis chip base, ini yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga keuangan ya, baik yang menggunakan transaksi dengan notifikasi, baik notifikasi yang menggunakan PIN maupun yang tanpa PIN, yang semuanya bisa dilakukan kalau di bank itu bisa dengan ATM ya, atau dengan kartu pendebetan atau dengan kartu kredit, dan semua bisa dilakukan yang dimana lembaga atau tempat pembelanjaan kita ya itu juga harus menyiapkan alat yang digunakan untuk pembayaran tanpa uang nominal secara fisik ya. Jadi mereka sekarang sudah harus menggunakan alat, misalnya kalau di beberapa supermarket besar itu sudah ada alat penggeseknya ataupun yang lainnya. Bahkan kalau saya sebutkan ada satu swalayan besar di Bandar Lampung yang juga dia pun sudah menerbitkan pembayaran dengan kartu dengan simpanan plafon sampai dengan 1 juta yang itu bisa digunakan untuk pembelanjaan di cabang-cabang supermarket tersebut. Saya tidak akan sebutkan namanya karena itu nanti dianggap menjadi sponsor saya ya, sedangkan saya tidak mendapatkan sponsor dari siapapun. Nah untuk tentang uang elektronik atau unik, ini yang berbasis server base ini dia harus ada saldo dari customer ya, dari nasabah yang diisi atau disimpan ya pada server elektronik. Kemudian bisa lintas jenis ponsel dan provider ya, dan transaksi dilakukan melalui SMS dengan mencharge dari penjual ya. Kemudian transaksi tersebut melakukan pembayaran dan kemudian di top up dilakukan secara online ya, dan bisa juga dengan menggunakan PIN atau scan ya, di scan pembayarannya, barangnya itu langsung di barcode dengan menggunakan sistem scan dan nanti langsung keluar saldo kita tinggal berapa di dalam rekening atau account kita dengan jumlah transaksi pembayaran yang akan kita lakukan. Nah kemudian tentang uang elektronik ini ya, sudah ada beberapa lembaga perbankan ataupun non perbankan yang menggunakan server base maupun chip base ya. Anda nanti bisa lihat, saudara atau kalian sudah bisa lihat di PowerPoint saya atau di slide YouTube saya apa saja yang sudah menggunakan chip base dan server base yang diterbitkan oleh lembaga masing-masing. Nah, ketentuan penempatan dana itu secara float itu penerbit ya, yang kalau dia berupa bank, pertama itu penatausahaan dana yang float oleh penerbit dilakukan dengan pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasifa, artinya simpanan ya. Dan jika penatausahaan dana float atau penerbit dilakukan melalui penempatan pada pihak lain,
atau pihak ketiga, maka penempatan dana float tadi harus dilakukan pada instrumen investasi yang aman dan liquid. Ya, adapun ketentuan penempatan dana float tadi, kalau dia penerbit itu berupa lembaga selain bank, itu yang pertama persyaratannya dana float tadi harus ditempatkan sebesar 100% pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan yang berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Dan yang kedua, nanti ada kerjasama antara pihak ketiga tadi dengan lembaga perbankan tempat kita menyimpan dana yang berupa pasifa pada rekening bank yang kita gunakan. Yang kedua, dana float tadi tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang. Ya, itu artinya sudah ada persyaratan yang kita harus tanda tangani, yang harus kita setujui dari pihak penerbit, yaitu yang ketiga tadi, dan mereka melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lembaga perbankan tempat kita membuka rekening. Yang ketiga, penerbit harus memisahkan antara komposisi pokok dengan bunga bagi hasil atau jasa yang diterima dari hasil penempatan dana float. Jadi ada pemisahan perhitungan, ada pemisahan pembayaran transaksi, mana yang ini berupa bunga dari simpanan kita, mana yang berupa kalau dia syariah bagi hasil, atau jasa dari kita yang melakukan kegiatan investasi. Nah, kalau dia imaninya syariah, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertama sebagai alternatif alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran tol seperti yang saya sebutkan tadi, transportasi, transaksi di merchant retail seperti di pasar-pasar swalayan, supermarket, dan lain-lain seperti pada imani yang konvensional. Sama, imani syariah dan imani konvensional sebenarnya sama. Kemudian yang kedua, dapat diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank dengan alternatif pencatatan data identitas dapat berupa register maupun unregister, serta metode penyimpanan data yang berupa chip based maupun server based, tadi yang saya katakan pakai chip atau pakai server. Dan saya berharap dengan penjelasan mengenai imani ini, saudara kedepannya juga sudah ikut menggunakan pembayaran transaksi melalui imani. Ya, bahkan sekarang saudara juga membayar SPP tidak lagi langsung di kampus, tetapi saudara sudah bisa melakukan pembayaran dengan melalui pendebetan ataupun dengan kartu kredit, ataupun langsung membayar setoran dana SPP saudara di bank-bank yang ditunjuk oleh pihak kampus. Artinya saudara tidak lagi berhadapan dengan pihak kampus. Nanti pihak lembaga perbankan hanya mendapat perhitungan atau hasil data siapa-siapa pihak-pihak mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran. Nah, itu kemudahan atau akses teknologi yang bisa digunakan saat ini, dan kedepannya mungkin Bank Sentral akan mengurangi penerbitan jumlah uang yang berupa kertas ataupun receh yang tidak lagi sebanyak seperti saat ini. Tetapi kita diharapkan semua pihak, semua lembaga keuangan, semua lembaga tempat sentra-sentra pembelanjaan itu sudah menerima alat pembayaran non uang tunai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.